Santapan Harian Jumat 25 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih-Mu nyata bagi kami, kasih-Mu nyata di dalam firman-Mu. Dan saat ini kami hendak merenungkan kisah kasih-Mu di dalam firman-Mu, ya Kristus Yesus. Di dalam nama-Mu, Sang Sumber Kasih, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yeremia 21 ayat 1-10. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Zefanya bin Maaseiah kepadanya dengan pesan, "Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami." Kata Yeremia kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya Aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat." Sesudah itu demikianlah firman Tuhan, maka Zedekia, Raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Sahabat Santapan Harian, dalam bacaan kita,
Raja Zedekia mengutus Pasyur dan Imam Zefanya kepada Nabi Yeremia. Raja Zedekia mencoba mencari petunjuk Tuhan atas situasi krisis yang ia alami, yaitu dikepung Nebukadnezar, Raja Babel. Kekalahan sudah di depan mata, dan ia mencari Tuhan untuk mengharapkan mukjizat. Namun, jawaban Tuhan melalui Nabi Yeremia justru sebaliknya. Bukan pertolongan yang akan ia terima, melainkan justru kehancuran. Tidak ada pilihan lain. Sudah terlalu terlambat untuk bertobat. Bangsa Yehuda hanya perlu menyerah jika ingin bertahan hidup. Dalam tradisi Perjanjian Lama, seorang nabi memiliki peran sebagai perantara dan penyambung lidah Allah kepada umat. Nabi Yeremia telah berulang kali menyampaikan pesan pertobatan, tetapi ia lebih sering diabaikan, baik oleh raja maupun umat. Bahkan tak jarang raja-raja zaman dahulu lebih memilih mengangkat dan mendengar nabi-nabi yang sesuai selera mereka. Zedekia bahkan akhirnya memilih jalan kematian, yaitu dengan memberontak kepada Nebukadnezar. Dengan demikian, berakhirlah sejarah kerajaan Yehuda. Allah tidak menghendaki kita berbuat seperti Raja Zedekia yang baru mencari Tuhan ketika sudah terdesak. Seringkali tindakan tersebut sudah terlambat dan tidak memberikan jawaban seperti yang kita harapkan. Coba bayangkan saja, jika kita punya kerabat yang selama ini mengabaikan kita, lalu tiba-tiba dia datang dan meminta pertolongan kepada kita, apakah kita akan merasa nyaman? Relasi seperti itu baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, bukanlah relasi yang sehat. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat menjalin relasi yang sehat dengan Tuhan dan sesama? Caranya dengan doa, saat teduh, perenungan Alkitab, perjumpaan dengan orang lain atau dalam pengalaman keseharian. Temui dan cari Dia bukan hanya pada saat krisis demi mengharapkan mukjizat. Carilah Dia setiap waktu, turuti firman-Nya, dan janganlah kita mengandalkan pengertian diri sendiri. Mari kita berdoa. Sang sumber cinta, Engkau menghadirkan kami dengan cinta-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dengan cinta dan kasih-Mu. Engkau merengkuh kami dengan kasih-Mu. Dan hal ini menyadarkan kami untuk memecahkan kekerasan hati kami. Dan kami semakin bersandar kepadamu. Di dalam naungan kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.